anak-anak, selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar dengan Ibu Friska hari ini? Seperti biasa, sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, Ibu harap kalian sudah berdoa dan melakukan absen terlebih dulu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencatat hal penting dalam video yang disajikan. Selamat belajar anak-anak. Oke, yang pertama Ibu mau menampilkan sebuah bendera merah putih. Ibu yakin pasti kalian semua sudah mengenal bendera tersebut, yaitu bendera Negara Republik Indonesia. Bendera merah putih biasanya disebut Sang Saka Merah Putih. Nah, ada yang tahu kapan bendera merah putih tersebut pertama kali dikibarkan? Yap, benar sekali. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, selanjutnya apakah makna dari bendera merah putih bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, ada warna merah yang artinya keberanian, lalu warna putih yang berarti kesucian. Selanjutnya di sini ditampilkan gambar teks proklamasi yang dapat kalian lihat juga pada buku tema 2 halaman 1. Di sini Ibu minta kalian untuk mengamati teks proklamasi tersebut. Setelah kalian amati, lalu tontonlah video berikut ini mengenai jejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Weddiodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang.
Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka!" Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, bagaimana anak-anak? Bagus sekali ya videonya. Melalui video tersebut, kita tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidaklah mudah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Dan tentunya peristiwa ini memiliki makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, berikut terdapat beberapa makna yang terkandung dalam proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Setelah bertahun-tahun bangsa Indonesia dijajah oleh negara Eropa sampai Jepang, penduduk Indonesia yang berbeda latar belakang bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Nah, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Dengan dibacakannya teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Lalu yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Artinya Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia, yang artinya pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuliskan makna proklamasi kemerdekaan menurut kalian masing-masing. Kerjakan pada kolom yang terdapat di buku tema 2 halaman 5 menggunakan pensil ya. Nah, karena kalian sudah memahami makna dari proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia, maka berikut ini merupakan contoh penerapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengikuti upacara bendera di sekolah dengan tertib dan hikmat. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai dengan siapapun. Yang ketiga, menerapkan hidup rukun dimanapun kalian berada. Dan masih banyak lagi contoh lain penerapan proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian cari sendiri ya. Nah, setelah kita mencapai kemerdekaan, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian karena
masih ada bangsa asing yang datang kembali untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tersebut? Ayo kita cari tahu. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Nah, berikut merupakan contoh pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Yang kedua ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini terjadi setelah pihak sekutu mengingkari janji pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran pun berkobar di Ambarawa. Pertempuran ini dipimpin oleh Kolonel Sudirman selama 4 hari dan dimenangkan oleh rakyat di Ambarawa berkat kerja sama yang keras. Oke, selain melalui pertempuran, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti yang pertama ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Yang kedua ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. KMB digelar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dan menjadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia serta merupakan upaya diplomasi yang berhasil membebaskan Indonesia dari Belanda. Nah, selanjutnya ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya dikerjakan di kertas ulangan, lalu hasilnya difoto dan dikirim ke GCR ya. Tugasnya adalah tulis dan jelaskan 3 pertempuran dan 3 perjanjian lainnya selain yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya kemerdekaan Indonesia tentunya memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sangat berarti bagi bangsa dan rakyatnya. Begitupun juga dengan pengaruhnya terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan. Berikut merupakan upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bisa kalian baca juga pada buku tema 2 halaman 130. Yang pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang nica dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia.
Yang kedua ada pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surrahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang ketiga ada konferensi ekonomi. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang keempat, ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang kelima, ada rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Yang keenam, ada Persatuan Tenaga Ekonomi. Dengan dibentuknya PTE diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Menurutmu manakah upaya yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia? Ayo coba dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan lalu hasilnya difoto dan dikirim ke GCR ya. Tetap semangat dan selalu andalkan Tuhan. Terima kasih semuanya.